Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Surya Chandra dari kelas 10H. Oke, di kesempatan ini saya akan mempresentasikan. Sebelum ke video vlognya, saya akan presentasi terlebih dahulu tentang teks biografi. Oke, yang pertama ada pengertiannya. Teks biografi itu pengertiannya adalah teks yang berisi riwayat hidup tokoh yang ditulis oleh orang lain, menyajikan pengalaman hidup, pencapaian, dan nilai-nilai yang bisa diteladani. Biasanya menampilkan tokoh inspiratif atau tokoh berpengaruh di masyarakat. Yang kedua, ada ciri-cirinya. 1. Tokoh utama ada orang yang nyata dan inspiratif. 2. Berisi fakta dan kisah nyata. 3. Disampaikan secara kronologis. 4. Memiliki pesan, moral, dan keteladanan. Selanjutnya itu ada struktur teksnya, ada 3, yaitu orientasi, peristiwa atau masalah penting, dan reorientasi. Nah, orientasi itu berisi latar belakang tokoh dan pengenalan tokoh cerita. Nah, peristiwa penting itu kayak pengalaman hidup, konflik atau pencapaian yang dicapai oleh pengalaman hidup yang ditulis biografinya. Terus ada reorientasi atau kesimpulan atau komentar penulis terhadap tokoh. Terus ada kaidah kebahasaan menggunakan kata ganti orang ketiga, ia, dia, beliau. Kata kerja aksi, belajar, bekerja atau berjuang. Seperti itu. Ketiga ada kata sifat atau adjektiva, jujur, pekerja keras, rendah hati, dan terakhir konjungsi kronologis. Kemudian setelah itu dan akhirnya. Terus ada nilai keteladanan tokoh itu yang bisa diambil tuh. Nilai-nilai keteladanan tokohnya tuh ada kerja keras, disiplin, tanggung jawab, jujur dan amanah, rendah hati, berpikir kritis, serta kreatif, pantang menyerah, berjiwa sosial dan peduli sama, dan terakhir itu cinta tanah air atau nasionalisme. Ini selanjutnya ada cara meneladani tokoh, itu ada 4. Itu menentukan karakter yang paling unggul pada tokoh dalam biografi. 2 ada menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Terus 3 ada penulisan dalam bentuk teks resensi, menjadikan tokoh sebagai motivasi untuk meraih cita-cita. Jadi tokohnya tuh dijadiin motivasi buat kita meraih cita-cita satu mimpi lah. Terus terakhir ada kesimpulannya tuh teks biografi menyajikan kisah nyata dari tokoh inspiratif yang ditulis. Kedua ada struktur utamanya seperti orientasi, kejadian penting, reorientasi, bahasa. Terus bahasa yang digunakan bersifat naratif dan deskriptif. Tujuannya adalah meneladani nilai dari tokoh untuk kehidupan sehari-hari. Seterusnya ini ada teks biografi dari buatan saya. Sebagai tugas bisa dilihat di sebelah kiri atau kanan. Itulah sebelah situ. Lihat kan, yang saya buat adalah tokoh ini Mohyamin. Mohyamin itu pahlawan nasional Indonesia sebagai tokoh BPUPKI, penggagas Persatuan Indonesia, tokoh utama Sumpah Pemuda. Terus ada karya terkenal juga, ada kontribusi dalam sejarah. Jabatannya di dalam negara itu Menteri Kehakiman, Pendidikan Kebudayaan, dan Dewan Perancang Nasional. Oke, mungkin presentasi dari saya segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Habis ini lanjut ke teks biografinya. Oke. Oke, lanjutannya dari tadi. Oke, baik. Halo teman-teman semua. Pada kali ini saya akan membahas tentang biografi oleh salah satu pahlawan nasional Indonesia juga, itu Mohyamin, tokoh yang saya pilih kemarin. Oke, pertama kita mulai dari awal dulu. Mohyamin merupakan tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam bidang pemikiran, sastra, dan perumusan dasar negara. Ia dikenal sebagai sosok cerdas, nasionalis,
dan memiliki peran besar dalam menumbuhkan semangat persatuan bangsa Indonesia. Mohyamin lahir pada tanggal 23 Agustus 1903 di Talawi, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga yang cukup terpandang atau keluarga kaya istilahnya, sehingga mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang cukup baik atau sangat baik sejak ia kecil. Pada pendidikan awalnya dimulai di HIS, kemudian dilanjutkan ke MULO, dan setelah itu ia melanjutkan ke AMS di Yogyakarta. Dari sana ia kemudian menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Sejak masa muda, Yamin sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia sastra dan pergerakan nasional. Ia aktif menulis puisi dan karya sastra yang menggambarkan rasa cinta terhadap tanah air. Salah satu keyakinannya yang sangat terkenal adalah bahwa persatuan bangsa dan tanah air merupakan kunci utama untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, atau pada saat itu mencapai kemerdekaan sebuah negara. Peran penting Muhammad Yamin mulai terlihat pada saat ia terlibat dalam organisasi pergerakan nasional. Ia menjadi salah satu tokoh yang berperan pada lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Dalam peristiwa tersebut, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia bersatu dan menyatakan satu tanah air, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia, yang seperti yang tertulis pada teks Sumpah Pemuda. Yamin termasuk tokoh yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selain itu, Muhammad Yamin juga menjadi anggota dalam BPUPKI, yaitu badan yang bertugas merancang dasar negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, Yamin mengemukakan gagasan mengenai dasar negara yang kemudian menjadi salah satu cikal bakal lahirnya Pancasila. Pemikiran ini menunjukkan betapa besar kontribusinya dalam membangun fondasi besar bagi negara Indonesia ini. Tidak hanya aktif dalam bidang politik dan pergerakan, Muhammad Yamin juga dikenal sebagai sastrawan besar Indonesia. Ia menghasilkan berbagai karya yang terkenal seperti Tanah Air, Indonesia Tumpah Darahku, dan Gajah Mada. Melalui karya-karyanya, ia menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air kepada masyarakat Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, Muhammad Yamin juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jabatan tersebut menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang dipercaya dan memegang tanggung jawab besar dalam pemerintahan negara Indonesia ini. Muhammad Yamin dikenal sebagai pribadi yang semangat juang tinggi dan pemikiran yang visioner. Ia tidak hanya berjuang melalui tindakan, tetapi juga melalui ide dan tulisan yang mampu membangkitkan kesadaran nasional masyarakat Indonesia. Sayangnya, perjuangannya dan pengabdiannya harus terhenti ketika ia wafat pada tanggal 17 Oktober tahun 1962. Namun jasa-jasanya tetap dikenang hingga saat ini. Ia diakui sebagai salah satu pahlawan nasional yang memiliki peran besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dari kisah hidup Muhammad Yamin ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Salah satunya adalah pentingnya persatuan dan rasa cinta terhadap tanah air atau nasionalisme. Dengan kata lain, selain itu kita juga bisa belajar bahwa kontribusi untuk bangsa tidak harus selalu melalui perjuangan fisik, tetapi juga bisa melalui pemikiran, pendidikan, dan sebuah karya-karya yang bisa kita hasilkan. Sebagai generasi muda, kita juga memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan yang sudah gugur pada masa lalu seperti Muhammad Yamin ini. Kita bisa melakukannya dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan, serta berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Jangan bertindak negatif ya, seperti tawuran atau sebagai macamnya. Oke, mungkin itu saja biografi singkat tentang Muhammad Yamin dari saya. Ya, maaf kalau ada salah kata juga. Itu aja sih. Terima kasih.